Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Marsha Alia Tri Julieta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai plagiarisme dalam karya ilmiah. Sebelumnya, saya mempunyai NIM 24111744018. Saya berasal dari kelas PGSDA. Jadi teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kata-kata atau istilah dari plagiarisme? Atau bahkan ada salah satu dari teman-teman yang sudah pernah melakukan tindakan plagiarisme tanpa kalian sadari. Plagiarisme itu bukan hal yang sepele, karena beberapa akademisi di Indonesia bahkan harus kehilangan jabatannya dikarenakan kasus ini. Contohnya, pada tahun 2010, guru besar dari Universitas Parayangan, Profesor Ana Agung Banyu Perwita, terbukti menjiplak artikel dari The Jakarta Post dan harus dicopot dari semua tugas akademik. Bahkan kasusnya cukup menghebohkan dunia pendidikan pada saat itu. Lebih seru lagi pada tahun 2023. Rektor Universitas Simalungun, Dr. Sarintan Efratani Dynamik, dia dilaporkan karena diduga menjiplak karya ilmiah milik koleganya. Kasus ini bahkan sampai dibawa ke meja hijau, yaitu ke pengadilan dan menjadi sorotan nasional pada saat itu. Bahkan ada juga nih teman-teman yang lebih parahnya lagi. Ada seorang dosen dari Universitas Kristen Petra, yaitu Felix Kasim. Dia pernah mempublikasikan ulang karya mahasiswa tanpa izin dan mencantumkan namanya sendiri sebagai penulis. Nah, praktik seperti ini sudah sangat jelas ya teman-teman, melanggar kode etik akademik. Nah, plagiarisme itu nggak selalu tentang menyalin kata demi kata, bisa juga berbentuk mengambil ide orang lain tanpa izin, mengklaim karya orang lain, atau bahkan menggunakan ulang tulisan sendiri tanpa menyebut bahwa itu sudah pernah dipublikasikan. Padahal itu karyanya sendiri. Loh, kok bisa karyanya sendiri bisa dikatakan plagiarisme? Bisa teman-teman, itu dikarenakan karyanya sudah pernah dipublikasikan, lalu dipublikasikan ulang tanpa adanya kutipan atau tanpa adanya pemberitahuan bahwasanya karyanya itu udah pernah dipublikasikan. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mempublikasikan karya, terutama karya ilmiah, kalian harus dan sangat wajib untuk mencantumkan kutipannya dari karya yang asli, meskipun itu milik kalian sendiri ya teman-teman. Kecuali kalau itu memang benar-benar karya baru. Tapi sebagian besar pastinya karya-karya ilmiah itu memiliki kutipan sendiri. Nah, terus selama tidak ada kontribusi atau sumber yang jelas, itu sudah masuk ke wilayah pelanggaran. Betul sekali itu, seperti yang saya omongin tadi, bahwasanya setiap karya ilmiah itu wajib ada kutipan resminya. Ini yang mana nih yang realnya, ini benar-benar ada seperti itu. Jangan tiba-tiba, wah ini punyanya bagus nih, aku ambil aja, aku publikasikan mumpung dia nggak tahu. Itu tidak boleh ya teman-teman. Dan jangan salah, pelaku plagiarisme itu bisa kena sanksi hukum. Pada pasal 380 KUHP bisa menjerat dengan hukuman penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Dan di sisi lain, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur hukuman tegas terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain sanksi hukum, pelanggar juga bisa kehilangan gelar akademik jabatan, bahkan reputasi yang selama ini dibangun. Jadi, yuk mulai biasakan jujur dan orisinal dalam berkarya. Karena integritas itu tidak bisa dibeli dan plagiarisme atau plagiasi itu bukan jalanan jaya. Jadi, mari publikasikan karya kalian. Terima kasih.